Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, badannya disehat afiatkan, dan rizkinya diberkahkan. Amin. Teman-teman media Nurul Ummah, di podcast Kisah Islami kali ini, kita akan menyelami kisah luar biasa dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Namanya adalah Hanzalah bin Abi Amir, yang mana beliau mendapat gelar Ghosilul Malaikah, yaitu orang yang dimandikan oleh para malaikat. Teman-teman tahu gak alasan kenapa Hanzalah dijuluki Ghosilul Malaikah? Yuk simak aja kisahnya sampai akhir ya. Jadi teman-teman, Hanzalah ini diceritakan baru menikah di malam hari sebelum perang Uhud. Perang Uhud itu kan salah satu perang penting yang sangat terkenal ya, dan memiliki kisah-kisah yang luar biasa. Perang tersebut adalah saat di mana orang kafir Quraisy ingin menyerbu pasukan kaum muslimin karena ingin menuntut balas atas kekalahan telak di perang Badar sebelumnya. Nah, dikisahkan pasukan musyrikin ini berbondong-bondong pergi ingin menyerang pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dan menurut sebagian ahli sejarah, mereka tiba di Uhud itu sekitar waktu duha. Dan pergerakan mereka ini sudah terbaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sehingga mereka sudah bersiap ingin menghadang mereka di dekat Uhud. Nah, salah satu sahabat Rasulullah yang soleh, yakni bernama Hanzalah ini, malamnya baru saja menikah dengan istri tercintanya yang bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ya, beliau punya istri yang mana istrinya ini adalah putra dari tokoh munafik. Tetapi Hanzalah justru dikenal karena keimanannya yang kuat dan kecintaannya yang tulus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi teman-teman, Hanzalah ini baru saja mengalami malam pertama dengan istri tercintanya. Lalu diceritakan bahwa setelah melaksanakan sholat subuh, ternyata beliau baru berhubungan dengan istrinya. Dan ini bukan aib ya teman-teman, tapi hal ini penting juga untuk menjadi hukum atau pelajaran bagi kita. Para ulama pun banyak mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa Hanzalah diceritakan tidak ingin tertunda sholat malam dan sholat subuhnya karena junub, sehingga beliau menunda hubungan biologisnya hingga setelah subuh. Nah, setelah subuh baru beliau berhubungan badan dengan istrinya. Nah, dalam kondisi masih junub, Hanzalah tiba-tiba mendengar suara seruan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat yang memanggil-manggil sahabat yang lain untuk bersiap berangkat berjihad ke medan perang. Salah satu sahabat yang ditugas menyerukan panggilan jihad ini biasanya Bilal bin Rabah ya teman-teman. Lalu setelah dipanggil itu biasanya para sahabat yang taat berkumpul semuanya menunggu arahan dan instruksi Rasul. Hanzalah mungkin saat itu menyangka bahwa masih ada kesempatan bagi dia untuk mandi junub. Ternyata begitu berkumpul, Rasulullah langsung menyuruh pasukan yang baru kumpul itu berangkat tanpa lama menunggu. Nah, Hanzalah pun ikut buru-buru, ikut bergegas. Beliau tak sempat mandi, tapi langsung segera mengenakan baju perang, ia keluar bergegas menyusul pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi belum sempat mensucikan dirinya secara jasmani, tetapi hatinya suci dengan keikhlasan dan semangat jihad membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini luar biasa teman-teman. Di medan perang Uhud, Hanzalah masuk dalam barisan pejuang yang siap mempertaruhkan nyawa. Beliau yang baru menikah kemarin malamnya ini sama sekali tidak beralasan untuk meninggalkan berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak tanggung-tanggung, di medan perang Hanzalah ini langsung ngincer Abu Sufyan yang saat itu jadi pemimpinnya pasukan kafir. Nah, beliau menerobos barisan musuh dan berhasil menjatuhkan kaki kuda yang ditunggangi Abu Sufyan bin Harb. Namun sayangnya belum sempat menuntaskan serangan itu kepada Abu Sufyan. Hampir saja Abu Sufyan itu terbunuh oleh Hanzalah. Namun takdir berkata lain. Syaddad bin Aswad
prajurit kafir Quraisy lainnya waktu itu datang dari arah belakang dan menghantam Hanzalah dengan tombak hingga beliau gugur dan syahid. Nah, setelah peperangan usai, biasanya sahabat-sahabat Rasulullah mengumpulkan jasad para syuhada atau sahabat yang gugur mati syahid saat itu. Rasulullah pun menyaksikan jasad-jasad para syuhada, dan salah satunya adalah Hanzalah. Ketika melihat jasadnya Hanzalah, Rasul menatap beliau, lalu kemudian mengalihkan pandangan ke arah lain. Rasul berkata, "Aku melihat para malaikat memandikan Hanzalah di antara langit dan bumi dengan air hujan yang disimpan dalam bejana perak." Masya Allah, tabarakallah. Bahkan diceritakan di riwayat yang lain bahwa Hanzalah ini langsung dijemput oleh bidadari-bidadari surga. Dikisahkan juga jasad Hanzalah ketika syahid, wajahnya itu bercahaya dan keluar tetesan-tetesan air bersih dari arah rambutnya, seakan-akan beliau memang telah mandi. Nah, di kemudian hari, istrinya pun kemudian menjelaskan bahwa Hanzalah memang pergi dalam keadaan junub, dan beliau belum sempat mandi besar karena terburu-buru memenuhi panggilan jihad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, itulah kisah Hanzalah ketika beliau syahid di perang Uhud dalam keadaan junub dan dijuluki Ghusilul Malaikah. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya ini harus berada di atas segalanya. Bahwa kemuliaan itu tidak dilihat dari apa yang kita miliki, tapi dari sejauh mana kita ikhlas berkorban untuk Islam. Dan bahwa perjuangan itu seringkali menuntut kita meninggalkan hal-hal yang kita cintai. Hanzalah mengajarkan kita untuk bersegera memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, meskipun harus meninggalkan hal-hal yang kita suka. Yakinlah bahwa janji Allah dan pahala dari Allah itu adalah segalanya. Allah akan ganti semua yang kita korbankan dengan pahala terindah yang gak akan bisa terbayangkan, sebagaimana dibalasnya Hanzalah dengan pahala yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita sampai saat ini terus menceritakan kisahnya. Semoga kita semua bisa meneladani semangat Hanzalah dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi pribadi yang siap menjawab panggilan Allah kapanpun dan dimanapun. Dan semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah yang ikhlas karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.